Kembali di Market Review dan masih berbincang bersama Pak Wijayanto Samirin, pengamat kebijakan publik. Pak Wijayanto tadi sempat terpotong sedikit oleh jeda, silakan dilanjutkan. Ya, saya ingin mengakhiri dengan fokus lain yang menurut saya juga sangat penting, yaitu bagaimana pemerintah melakukan efisiensi dan manajemen peran birokrasi yang lebih baik, gitu ya. Karena apapun itu opportunity-nya, apapun itu regulasinya, yang menjalankan adalah birokrasi di pusat maupun daerah. Jadi silo-silo vertikal dan betul-betul harus diterobos, gitu ya. Perlu menjadikan fokus juga. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita akan lihat dulu beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai 5 program prioritas Jokowi Ma'ruf seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, kemudian pembangunan infrastruktur, ada penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, kemudian penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Mengenai penyederhanaan birokrasi tadi juga sempat di-emphasize oleh Pak Wijayanto. Kemudian data berikutnya ataupun grafis berikutnya adalah realisasi dari program prioritas Jokowi Ma'ruf. Di bidang politik dan birokrasi ada pengangkatan staf milenial presiden, 2 staf mundur. Kemudian pemerintahan Jokowi Ma'ruf juga memangkas eselon 3 dan 4 di kementerian dan juga lembaga. Sementara di bidang hukum terdapat revisi Undang-Undang KPK yang ini juga cukup kontroversial. Yang tidak kalah kontroversialnya juga adalah mengenai Omnibus Law Cipta Kerja yang disetujui oleh DPR beberapa waktu yang lalu. Di bidang sosial dan juga budaya, realisasinya adalah program jaring pengaman sosial saat pandemi, kemudian ujian nasional diganti asesmen nasional di tahun 2021, kemudian menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan, rencana vaksinasi COVID-19 di bulan November 2020. Dan realisasinya di bidang ekonomi dan juga infrastruktur, yang pertama adalah ini kemudian dilihat dari ekonomi yang melambat imbas pandemi COVID-19, Indonesia masuk resesi, utang Indonesia masuk ke peringkat ke-6 dunia, senilai 402,08 miliar US dollar, dan pembangunan infrastruktur terus berjalan saat pandemi. Dan data-data berikutnya adalah mengenai undang-undang kontroversial di periode kedua Joko Widodo. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang dianggap melemahkan KPK. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dianggap lebih berpihak kepada pengusaha, mengancam ekosistem dan keberadaan masyarakat di wilayah pertambangan. Kemudian ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dianggap jadi barter kepentingan dengan MK. Masa jabatan hakim diperpanjang, jabatan ketua dan wakil ketua MK juga lebih lama. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan terkait COVID-19 dianggap memperbesar ataupun membebaskan jerat pidana pejabat pemerintah dalam pengelolaan anggaran penanganan COVID-19, dan yang terakhir adalah mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap menguntungkan pengusaha, tidak transparan dan pembahasan dan banyak revisi draft yang beredar kemudian memicu gelombang penolakan di berbagai daerah. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Wijayanto Samirin. Satu hal yang cukup mendapatkan perhatian publik Pak Wijayanto adalah mengenai Omnibus Law Cipta Kerja. Ini kalau dilihat dari formulasi kebijakan publik sendiri, Ombudsman kemarin sampaikan bahwa peran serta dari masyarakat ataupun pekerja lah sebagai penerima manfaat dari Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak dilibatkan secara maksimal. Yang disampaikan oleh pemerintah dan juga DPR ada keterlibatan pengusaha lah, dan itu dikategorikan cukup. Bagaimana kemungkinan bahwa kemudian dalam proses formulasi ini Omnibus Law Cipta Kerja dinyatakan cacat formil. Menurut Anda seperti apa, Pak Wijayanto? Ya, memang ini sangat disayangkan ya, undang-undang yang nyatanya artinya prosesnya itu dikatakan dalam kebijakan publik. Kalau proses penyusunan kebijakannya itu tidak ideal, hasil juga tidak ideal. Nah, kita lihat dari Omnibus Law sendiri, banyak ketidakpastian, ada begitu banyak versi, tidak satu pun bisa mana versi finalnya. Nah, ini saya pikir presidennya, karena kebijakan diawali dengan distrust antara para stakeholder. Nah, memang idealnya kebijakan itu ada public discourse yang serius, yang objektif, yang fair. Nah, proses ini rasanya tidak dijalankan dengan baik. Cek saja, ada begitu banyak pakar, ada begitu banyak organisasi masyarakat yang kita tanya dan mereka tidak tahu menahu
tentang proses ini, padahal mereka sangat relevan untuk dilibatkan. Saya pikir salah satu problem adalah pemerintah yang terlalu tergesa-gesa memutuskan. Saya kira kalau diukur setengah tahun, kemudian disisipi dengan diskusi-diskusi yang produktif, hasilnya akan lain. Ya, reaksi yang timbul baru-baru ini adalah sebuah reaksi yang wajar menurut Anda. Kalau dilihat dari formulasi kebijakan ini ada step yang sebetulnya penting namun terlewatkan. Ya, apalagi undang-undang ini teramat penting. Karena ini kemudian mengakhiri sebagian dari isi 76-79 undang-undang gitu kan. Nah, tetapi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat itu tidak dilibatkan. Nah, saya melihat undang-undang ini harus kemudian ditopang oleh implementing regulation yang lebih sesuai gitu. Baik, ya Pak Wijayanto, seperti Anda tadi sampaikan bahwa pemerintah nampak terkesan terburu-buru mengenai Omnibus Law Cipta Kerja ini. Dalam proses legislasi, proses pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tidak demokratis dan buru-buru. Dari sisi lagi formulasi kebijakan publik, sebetulnya apakah ini menjadi sebuah proses yang elok untuk dilihat? Saya tidak melihat ini contoh yang ideal. Ya. Jadi proses penyusunan kebijakan itu pengusaha dan sebagainya itu boleh dilibatkan untuk mendapatkan masukan dari mereka. Tapi ketika kita berbicara masalah pengambilan keputusan, itu murni ada di tangan pemerintah. Jadi peran stakeholder itu hanya memberikan masukan. Kemudian pemerintah, DPR itu memutuskan berdasarkan masukan-masukan itu. Ya. Tapi yang terjadi sekarang nampaknya blur gitu ya, antara peran pengusaha sebagai pemberi masukan dan peran pengusaha sebagai penyusun kebijakan itu sendiri. Nah, situasi ini yang harus kemudian diklarifikasi gitu ya, bahwa memang kebijakan ini disusun untuk kepentingan masyarakat banyak, tidak untuk kepentingan kelompok tertentu. Tapi kalau kita lihat realita politik di lapangan, undang-undang ini rasanya sulit untuk kemudian dicabut. Atau Presiden Jokowi mengeluarkan perpu, bisa saja, tetapi dalam analisis saya ini sulit dilakukan. Nah, hal yang bisa dilakukan kemudian adalah di implementing regulation-nya. Apakah itu PP-nya, Perpres-nya, atau permennya, itu pemerintah harus belajar dari kesalahan beberapa bulan terakhir dengan betul-betul melibatkan berbagai stakeholder. Karena saya amati isi undang-undang ini memang ada bias ke kelompok tertentu. Tetapi ini bisa diluruskan di implementing regulation. Ini biasa dilakukan. Undang-undangnya tidak terlalu ideal, kemudian implementing regulation-nya, PP dan selanjutnya itu didesain untuk meluruskan dan mendetailkan. Ini masih bisa dilakukan. Tapi pemerintah harus memulai dengan honest, objektif, fair, bisa dengan para stakeholder. Baik, ya Pak Wijayanto, saya ingin kemudian melihat analisa Anda mengenai beredarnya draft final Omnibus Law Cipta Kerja di internet begitu ya. Sebetulnya, dan ini menimbulkan banyak sekali asumsi, dan asumsi ini seperti bola salju begitu. Mengarah ke satu hal yang mungkin pemerintah tidak inginkan. Tapi ini adalah satu konsekuensi yang ya mau tidak mau kita ataupun pemerintah harus terima, karena secara sosialisasi ataupun mungkin exposure terhadap atau transparansi lah dari proses kebijakan Omnibus Law ini juga kemudian kurang transparan, jadi banyak kemudian asumsi-asumsi yang bermunculan akhir-akhir ini. Ya, saya melihat ini bukan masalah komunikasi, ini masalah proses. Kalau prosesnya salah, dikomunikasikan dengan benar, itu artinya semua pihak tahu bahwa prosesnya salah. Jadi ini masalah proses, kita harus akui ini tidak ideal, kita bisa luruskan dalam implementing regulation. Karena kita harus move on. Kita tidak bisa kemudian menuntut misalnya undang-undang ini dibatalkan dan lain sebagainya. Bisa saja dibatalkan, tapi next time dalam proses yang lain. Karena yang namanya undang-undang itu kan bisa direvisi. Seperti 76 undang-undang itu direvisi dengan Omnibus Law. Omnibus Law ini suatu saat juga bisa disebutkan. Tapi situasi politik saat ini sedang tidak memungkinkan. Sehingga fokusnya menurut saya supaya produktif kita semua adalah bagaimana implementing regulation dibahas dengan proses yang proper. Baik. Ya, Pak Wijayanto, kalau kita lihat dari undang-undang kontroversial di periode kedua pemerintahan Jokowi,
tadi sempat disampaikan di grafis bahwa concernnya ataupun kekhawatirannya adalah undang-undang ini akan lead ke beberapa hal yang kurang baik lah atau praktek-praktek yang kurang baik. Dan saya rasa kita kemudian cukup setuju bahwa korupsi menjadi satu hal yang akhirnya mempengaruhi dinamika investasi di Indonesia dan berujung kepada pergerakan roda ekonomi di Indonesia. Kalau kita lihat dari komitmen dari pemerintah sendiri untuk law enforcement di korupsi ini seperti apa, Pak Wijayanto? Jadi begini, retorika yang disampaikan pemerintah adalah korupsi menjadi salah satu topik. Ya, korupsi adalah hambatan ekonomi. Tapi di sisi lain kalau kita melihat terkait dengan regulasi, itu tidak senada, tidak selalu senada. Contoh kasus yang paling konkret adalah Undang-Undang KPK. Walaupun ini tidak dinarasikan sebagai upaya untuk melemahkan KPK, tetapi faktanya memang dengan Undang-Undang KPK yang baru, peran KPK menjadi lebih termarginalkan. Ya. Nah, saya pikir kita memang menghadapi tantangan besar di sini. Bagaimana kita membersihkan negeri kita dari korupsi. Ya, karena akhir-akhir ini isu anti korupsi itu seolah-olah menjadi isu yang tidak mainstream. Yeah. Padahal 10 tahun terakhir sebelumnya kita mengamati ini menjadi isu yang mainstream, gitu ya, semua pihak memberikan atensi yang luar biasa. Sekarang seolah-olah isu ini menjadi tergeser. Padahal kalau kita berbicara antara pemerataan ekonomi, pemerataan ekonomi, terutama pemerataan ekonomi, itu korupsi itu merupakan salah satu hurdle utama. Ketika korupsi itu masih umum dilakukan di bidang ekonomi, misalnya di bidang pengambilan kebijakan, maka kebijakan dan akses ekonomi itu akan mengalir kepada mereka-mereka yang bisa mempengaruhi proses pengambilan kebijakan dan penyusunan kebijakan, sehingga akan terjadi ketimpangan yang luar biasa. Omnibus Law, sebagian kalangan mengatakan ini pro pengusaha. Kalau dugaan ini betul, maka kita akan melihat dalam waktu yang lebih panjang, gitu ya, ketimpangan Indonesia akan melibat. Baik, ya sebetulnya masih banyak yang saya ingin tanyakan Pak Wijayanto, namun kemudian waktunya sangat terbatas. Terima kasih atas analisa komprehensif Anda, Pak Wijayanto. Sukses selalu untuk Anda dan sehat selalu. Sampai jumpa, Pak Wijayanto. Terima kasih. Baik, dan pemirsa demikian perbincangan kami bersama Pak Wijayanto. Namun market review akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini dengan perbincangan menarik lainnya.